bisa nggak sih kalau kita jadi petani? Hey, aku Eva. Saat ini aku ada di ladang. Sumpah di sini tuh dingin banget, adem banget, sejuk banget, enak banget. Andai ya aku bisa jadi petani ya, tapi kayaknya nggak mungkin. Jadi petani itu modalnya nggak dikit. Harus pupuk, harus bibit. 1-2 juta itu nggak cukup jadi petani. Selain itu butuh mental yang cukup besar untuk menjadi petani. Aku tidak punya lahan sendiri. Aku belum punya. Lahan ini masih lahan orang tuaku. Cukup sedih ketika aku datang ke ladang. Cucuk. Taunya kok tanamannya kayak gini ya, kayak nggak sesuai ekspektasi ya. Kok jagungnya kecil-kecil, kok cabenya pada kena virus, kena patek apa ya, nggak tahu namanya apa. Sedih sih ketika ngelihat kayak gitu. Lihat jagung cucuk, ya Allah kecil banget jagungnya. Pada ada yang kena bule, ada yang nggak tahu pertumbuhan antara satu dengan yang lainnya beda. Terus apalagi ya, banyak banget. Terus misal kita nanam tanaman sayuran, misal deh tanam buah pepaya kayak yang aku panen tadi itu, ya Allah itu nggak keurus, nggak gede-gede. Gimana ya jadi petani itu, tantangannya besar banget. Bener sih, jadi petani itu nggak mungkin kita bakal slow living. Yang ada kita harus mikir panjang gimana caranya bersihin ladangnya, modalnya. Apalagi untuk menjadi petani modal 1-2 juta misal bisa, oke lah 1-2 juta bisa. Tahu nggak proses nunggunya 2-3 bulan minimal, itu bisa sampai 4 bulan. Itu nunggunya kita makan apa, 2-3 juta itu nggak akan cukup untuk bisa kita sampai mendapatkan hasil sampai akhir. Belum lagi nanti hasilnya nggak sesuai dengan perkiraan. Effort kita yang kita berikan itu belum tentu sesuai dengan hasil yang kita dapatkan. Bisa jadi oke, hasilnya bagus, harga di pasaran tahu nggak? Pernah bapakku itu menanam tanaman kacang hijau. Tanamannya hasilnya tuh bagus banget. Kacang hijaunya gede-gede, terus apa istilahnya, bagus, hijau banget. Dan itu ada beberapa grade sih, ada yang bagus, ada yang udah mulai jelek, kacang hijaunya mulai kecil-kecil. Terus dijual, tahu berapa di Tengkulak? Harganya sekitar 15.000, padahal saat itu harga jual di pasar itu sekitar harganya sekitar 25.000. Miris banget. Kenapa sih kita belum ada sistem yang bisa menyejahterakan petani? Dan sayangnya petaninya sendiri juga masih, kemampuan SDM-nya itu juga masih belum sebagus itu. Tahu nggak sih, petani itu masih berkutat bahwa untuk membersihkan hama itu masih harus pakai pestisida. Rasanya miris banget ya. Ketika mau bersihin rumput aja pakai pestisida, nggak usah sebut merek sih, ada, dan itu sangatlah merusak tanahnya dalam jangka panjang. Tapi mereka nggak sesadar itu dan masih bergantung. Kemudian untuk pupuk itu masih bergantung kepada pupuk pabrikan sebagian besar. Oke lah, ada mix namanya blade. Oke lah, bisa di mix. Yang pertama buat kesuburan tanahnya pakai pupuk kandang, taruhlah pupuk dari kotoran sapi atau kotoran kambing. Tapi masih juga pakai pupuk pabrikan. Kita belum bisa melepaskan pemikiran bahwa pupuk itu bisa nggak sih pupuk alami sepenuhnya. Kita masih berpikiran ke situ. Padahal kalau kita pikir ya, dengan pakai pupuk pupuk pabrikan udah terbatas, kita mau beli juga susah, dibatasi, harus pakai KTP lah, kartu tani lah. Kayaknya sekarang udah nggak perlu pakai kartu tani sih kalau aku lihat di internet. Tapi juga aku nggak tahu sih, karena yang beli pupuk bapak. Entah itu harus pakai itu, entah
juga stoknya yang terbatas, harganya mahal, kadang juga pupuknya nggak ada. Kapan sih kita menjadi petani itu bisa lepas dari hal-hal tersebut? Kalau kita pikir-pikir lagi ya, kalau kita bisa lepas dari pestisida yang mahalnya segitu, kita bisa taruhlah untuk mengusir hamanya kita pakai tanaman yang bisa mengusir hama, misal sereh kayak, kemudian bunga kenikir. Itu kan juga punya fungsinya masing-masing. Selain mengusir hama kan juga memperindah juga gitu loh. Untuk pupuk misal kita setiap hari nyapu loh, kita setiap hari bersihin rumput ini rumput ini yang aku buat mainan apa, ini juga di sini tuh bisa kita jadiin pupuk juga, pupuk alami. Sayangnya masyarakat belum setahu itu kalau pupuk itu juga bisa dari pupuk alami. Ya memang pupuk pabrikan itu punya magic. Dia bisa seinstan itu nitrogennya bisa bikin buah cukup cepat besar, cepat tumbuhnya cepat tinggi, cepat gede. Tapi tahu nggak sih, makanan yang pakai pupuk itu juga tidak sebagus itu. Sayangnya semuanya itu masih serba kita masih terkungkung di dalam satu. Kalau pupuk ya beli di pupuk pabrikan, kalau pestisida juga nggak berpikir untuk pakai pestisida alami, padahal alam itu sudah menyediakan banyak banget. Sayangnya itu belum bisa. Nah itu dia mental kita di sini yang diuji. Bisa nggak sih kalau kita jadi petani beda dari yang lain? Nggak harus pupuk pabrikan, nggak harus pakai pupuk, nggak harus pakai pestisida. Itulah. Dan aku rasa cita-citaku untuk menjadi petani masih harus kupu-kupu jauh-jauh. Selain dengan modalnya yang besar, selain dengan mentalnya, yaitu aku punya tubuh yang terbatas. Rasanya capek sekali untuk melihat hal itu. Apalagi semuanya masih serba terbatas, modal terbatas, kemampuan terbatas. Tapi semoga Tuhan memberikan jawaban atas cita-citaku yang begitu besar. Meski mungkin aku dalam berpikir hal ini tidak akan merubah dunia, tapi setidaknya duniaku yang berubah. Terima kasih, bye-bye.